Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Bapak Ibu dan teman-teman semuanya. Kali ini aku mau berbagi aksi nyata modul 1.4 Budaya Positif dalam bagian membentuk keyakinan kelas. Bersama saya, Pepsi Windra, CGP Angkatan 7 Kabupaten Trenggalek. Saya didampingi oleh fasilitator Bapak Sutarji SPDMM dan pengajar praktik Ibu Sumarni. Selanjutnya, di sini saya akan berbagi proses saya dalam membentuk keyakinan kelas bersama siswa-siswi saya di SDN 3 Kemaharjo. Berikut video lengkapnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu semua adalah apa tadi namanya? Peraturan kelas. Tapi hari ini kita bukan untuk membuat peraturan kelas, tapi kita akan membentuk keyakinan kelas. Apa bedanya keyakinan kelas sama peraturan? Ya Allah ya. Kita akan belajar itu sedikit ya. Tadi kan slide-nya berbeda. Aman. Nah, di sini coba kita baca bersama-sama pertanyaan yang pertama. Mengapa? Mengapa tidak peraturan kelas? Mengapa adanya keyakinan kelas penting untuk terbentuknya sebuah budaya positif? Kemudian bagaimana mewujudkan sebuah keyakinan kelas yang efektif? Nah, jadi di sini juga sudah dibicarakan anak-anak bahwa kenapa Bu kok kita itu perlu membuat keyakinan kelas padahal kita sudah punya peraturan kelas. Oke, kita simak selanjutnya. Kenapa kok kita membuat keyakinan kelas? Nah, ini ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan ketika membentuk keyakinan kelas. Coba kita baca bersama-sama. Pembentukan keyakinan sekolah atau kelas. 1. Keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan kalau peraturan tadi apa misalnya tidak boleh membuang sampah. Jelas kan peraturannya kita tidak boleh membuang sampah. Tapi kalau keyakinan ini belum jelas dulu anak-anak juga kita cek selanjutnya. Keyakinan kelas berupa pernyataan universal. Apa maksudnya universal? Universal itu bersifat umum. Kemudian keyakinan kelas
ya, ada yang positif, ada yang negatif. Misalnya negatif itu misalnya tidak boleh, jangan, itu namanya negatif. Tapi di sini keyakinan kelas kita selalu menggunakan dalam bentuk positif. Kemudian keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat. Jadi kata-katanya itu singkat anak-anak ya. Kemudian keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan. Bisa diterapkan di sini. Kemudian semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas. Nah ini dia kenapa hari ini Bu Winda mengajak kalian semuanya berkumpul. Supaya kita bisa membuat keyakinan kelas ini bersama-sama. Kemudian yang terakhir bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Jadi sifatnya ini kita selalu diperbarui anak-anak sesuai dengan kebutuhan kita. Oke, selanjutnya sudah ada gambaran? Belum. Oke. Untuk memahami bagaimana konsep keyakinan kelas, coba ini dibaca dulu. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda bermotor? Ini untuk apa? Keselamatan. Kemudian, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker? Untuk apa? Kesehatan. Untuk keselamatan. Nah, ini nilai-nilai keselamatan atau kesehatan inilah yang kita sebut sebagai keyakinan. Jadi kata-katanya kalau menggunakan helm saat sepeda motor itu namanya peraturan. Tapi kalau keyakinan itu adalah yang ini namanya. Keyakinannya adalah nilai keselamatan. Kemudian kalau memakai masker, misalkan peraturannya begitu. Di sekolah memakai masker. Nah, itu peraturannya. Kalau keyakinannya apa? Nilai-nilai kesehatan atau keselamatan seperti itu. Jadi misalkan ada kalimat jangan membuang sampah sembarangan, itu nilai keyakinannya apa? Bersih. Kira-kira untuk apa? Keyakinannya apa? Iya, tidak menyebar virus. Berarti itu arahnya kemana? Nilainya. Jangan membuang sampah sembarangan. Iya, nilai kebersihan. Untuk apa dong kita harus membersihkan sampah agar hidup kita sehat. Kemudian untuk apa dong?
bentuk yang harus kita terapkan, begitu ya. Nah, di sini keyakinan kelas ini nanti kita akan buat keyakinan kelas ketika berada di ruang perpustakaan atau di musola. Di mana? Musola atau juga di perpustakaan. Jadi bayangkan kira-kira nilai kebajikan apa atau keyakinan apa yang akan membuat kita nyaman ketika berada di dalam perpustakaan atau di dalam musola. Kira-kira nilai apa coba yang membuat kita merasa nyaman di dalam sana? Gitu ya, silakan dipikirkan. Nanti kalian akan didapatkan 3 jenis warna kertas atau 2 saja ya. 2 saja. Mau dibagi sana kelas beda juga tidak bisa sama itu warna. Yang laki-laki warna hijau, yang perempuan warna pink. Satu orang satu, silakan tulis keyakinan yang menurut kalian itu bisa membuat kelas kalian menjadi nyaman, ya. Oke. Maka dari itu nanti tulisnya di terus. Karena kita membuat keyakinan untuk di perpustakaan atau di musola, pikirkan keyakinan dalam kegiatan ibadah, itu ya. Oke. Silakan ambil selfie dulu. Silakan ambil alat tulis, kemudian menuju ke dalam sini loh ya. Silakan anak-anak buat 1 atau 2 keyakinan yang menurut anak-anak itu akan sangat bermanfaat di dalam kelas ini. Mulai ya, silakan untuk mulai bicara.
Yang ada di sini itu mewakili tulisan-tulisan kalian ini, deh. Sudah mewakili. Winda ucapkan terima kasih. Semoga apa yang kita lakukan hari ini bisa menjadi bermanfaat, bisa membuat kita menjadi pribadi yang lebih baik. Oke, sekian dari Winda. Kalau Winda ada salah, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Foto bersama dulu, Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zaki dari kelas 3. Perasaan saya saat membuat keyakinan kelas tadi adalah sangat senang. Bisa berkumpul bersama teman-teman, berdiskusi bersama tentang keyakinan kelas dan perbedaannya dengan peraturan kelas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Refleksi CGP terkait penerapan keyakinan kelas. Bersemangat melihat antusias anak-anak dalam membentuk keyakinan kelas. Anak-anak mulai memahami tentang konsep keyakinan kelas dan membedakannya dengan peraturan kelas. Anak-anak masih perlu pendampingan dalam merumuskan keyakinan kelas. Rencana perbaikan untuk implementasi ke depan. Guru bersama dengan murid mulai menerapkan keyakinan kelas secara berkesinambungan, mengadakan refleksi dan evaluasi setiap 1 bulan sekali tentang pelaksanaan keyakinan kelas, merevisi, mengurangi atau menambah keyakinan kelas sesuai kebutuhan dan keadaan, kemudian mengajak teman guru untuk turut berkolaborasi dalam penerapan keyakinan kelas. Demikian tadi aksi nyata saya dalam membentuk keyakinan kelas bersama murid-murid di SDN 3 Gemaharjo. Terima kasih sudah menyimak, mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan menginspirasi. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan.